Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfaniki Andini dengan NIM 240401201300. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang telah saya laksanakan, yaitu praktikum fisika kesehatan dan juga sistem pencernaan. Nah, pada praktikum kali ini ada sekitar 4 modul. Nah, yang pertama yaitu praktikum yang berjudul Multi Channel Analyzer atau MCA. Nah, praktikum pertama kali ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan cara kerja dari MCA itu sendiri atau detektor radiasi. Terus yang kedua adalah mengetahui puncak energi maksimum suatu sumber radiasi gamma. Terus yang ketiga adalah menganalisis logam yang efektif untuk mengabsorpsi radiasi sinar gamma. Nah, praktikum pada ini dilaksanakan di laboratorium Fisika Radiasi dan Medik, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang MCA ini. MCA atau Multi Channel Analyzer ada salah satu detektor yang digunakan untuk mendeteksi sinar gamma. Nah, sumber radiasi gamma ini kan bisa berupa alfa, beta, gamma, sinar X, maupun neutron yang mana akan berbahaya jika mengenai tubuh manusia. Nah, jadi digunakan alat untuk mendeteksi. Nah, aplikasi MCA ini tidak hanya untuk keperluan medis, tapi juga buat mengidentifikasi isotop, spektroskopi, dan keperluan lainnya. Nah, untuk cara kerja MCA sendiri, yaitu ketika sumber radiasi, yang kali ini digunakan sumber radiasi gamma, memancarkan sinar radiasi, terus akan dicacah, ya kan dia menumpuk atom-atom atau ion-ion yang ada di tabung MCA ini berupa tabung Geiger-Müller. Nah, lalu dari sinar radiasi dalam bentuk cacahan diubah ke dalam sinyal analog lalu diubah ke dalam sinyal digital melalui analog to digital converter atau ADC dan terbaca dalam display atau dalam komputer. Nah, untuk sumber radiasi yang kami gunakan di sini adalah cesium-137, di mana merupakan salah satu radionuklida yang berbahaya, kemudian mempunyai waktu paruh yang cukup lama, yaitu sekitar 30,17 tahun. Menurut teori ini, cesium-137 memiliki energi maksimum di 661 kilo elektron volt. Nah, nanti akan kita buktikan pada praktikum kali ini. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama tentunya ada sumber radiasi cesium-137, kemudian ada alat MCA, detektor ventilasi, power supply, terus tiang penyangga, komputer, dan juga plat besi yang kami gunakan sebagai absorber dengan variasi ketebalan 5 mm sampai dengan 15 mm. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama menyalakan multi-channel analyzer atau MCA dan monitor komputer, terus sumber radiasi CS137 dicepitkan pada penyangga MCA, terus membuka program sensor cesi pada komputer, terus mengukur intensitas keluaran radiasi cesium-137 tanpa absorber dan juga memvariasikan tebal dari absorber itu sendiri. Nah, hasil pengukuran kemudian dicatat dan dianalisis. Nah, dari praktikum ini diperoleh grafik yang mana ada 4 grafik kan. Yang pertama ada tanpa absorber, terus dengan absorber Fe dengan ketebalan 5 mm, 10, dan juga 15. Ternyata dari hasil ini masing-masing pengujian itu muncul puncak sesuai teori yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu puncak energi maksimum dari sumber radiasi cesium-137 ada di 40,7 kilo elektron volt dan juga 661,7 kilo elektron volt. Nah, ternyata dari masing-masing variasi ketebalan ini ada degradasi atau mengalami penurunan intensitas cacahan, yang mana semakin tebal absorber, maka semakin sedikit intensitas radiasi yang dicacah. Kenapa? Karena semakin tebal absorber itu, semakin besar kemungkinan atau probabilitas radiasi berinteraksi dengan material absorber tersebut, yang sehingga banyak radiasi yang cerah daripada radiasi yang diteruskan dan kemudian dicacah pada display. Nah, jadi untuk kesimpulannya pada praktikum ini kita dapatkan cara kerja dari MCA. Terus yang kedua, puncak energi maksimum dari cesium-137 yaitu di 40,7 kilo elektron volt dan juga 661,7 kilo elektron volt. Dan juga kita mendapatkan
absorber yang paling efektif untuk menyerap sinar radiasi yaitu logam Fe dengan ketebalan 15 mm. Nah, selanjutnya untuk praktikum kedua yaitu berjudul surveimeter dan external pendos. Nah, pada praktikum ini bertujuan untuk menganalisis nilai paparan radiasi dari sumber radioaktif dan juga membandingkan hasil pengukuran paparan radiasi antara surveimeter dan juga personal dosimeter. Untuk tempatnya ada di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi, Departemen Fisika, Universitas Diponegoro. Nah, surveimeter apa sih? Surveimeter ini kan merupakan salah satu alat detektor radiasi untuk mendeteksi radiasi di lingkungan agar pekerja radiasi terhindar dari paparan radiasi yang diizinkan. Nah, surveimeter ini berada di pasaran punya beberapa kelemahan, di antaranya adalah ukuran yang relatif besar dan juga tidak dapat dilihat dari jarak jauh. Nah, pengaplikasian surveimeter dapat digunakan untuk mengukur laju dosis radiasi. Caranya seperti apa? Yang pertama yaitu set switch time atau bagian atas diameter inspektor pada posisi off. Kemudian set switch di bagian diameter inspektor pada bagian microröntgen per hour atau microsievert per hour. Nah, terus arahkan surveimeter inspektor dengan detektor ke sumber radiasi yang akan kita deteksi. Nah, terus yang selanjutnya hasil dapat dilihat pada display. Nah, terus juga ada external pendos. Apa external pendos itu? Merupakan alat yang berguna sebagai pengukur dosis radiasi yang diterima oleh tubuh untuk keselamatan jiwa manusia. Ada dua jenis pendos, yaitu analog dan juga digital. Prinsip kerjanya menggunakan ionisasi gas. Ketika radiasi menyentuh ion negatif dan juga ion positif, ada beda tegangan. Nah, terus jarumnya bergerak sehingga terbaca sebagai sistem digital. Nah, selanjutnya ada proteksi radiasi ya. Proteksi radiasi apa? Merupakan cabang ilmu yang mana berkaitan dengan suatu upaya perlindungan yang perlu diberikan kepada individu atau kelompok orang terhadap kemungkinan munculnya efek negatif dari sumber radiasi pengionan. Efek negatif dari radiasi pengionan ini ada dua ya, yang kita kenal ada somatik dan juga deterministik. Somatik itu bisa dialami oleh seseorang berpengaruh kepada genetik, jadi ke keturunannya. Waktu yang dibutuhkan hingga terlihatnya gejala efek somatik ini bisa bervariasi, ada yang bisa segera, terus ada yang tunda. Jadi dalam tempo lama efek itu bisa muncul, seperti misalnya kanker, padahal kita nggak berasa efek apa-apa setelah terkena radiasi itu. Kemudian yang kedua ada efek deterministik, yaitu efek yang langsung muncul ketika batas nilai ambangnya itu terlampaui, seperti misalnya kulit terbakar, juga rambut rontok maupun katarak. Nah, alat yang digunakan tentunya pada percobaan kali ini ada surveimeter merek Polymeter PM1405, terus ada juga personal dosimeter atau EPD Polymaster PM1621A, terus ada sumber radioaktif ada 3, cesium 137, strontium 90, sama aluminium 241, dan juga penggaris. Nah, untuk cara kerjanya, menyiapkan semua alat bahan, terus mengukur nilai paparan radiasi menggunakan surveimeter dan juga EPD. Nah, surveimeter dan EPD ini didekatkan kepada sumber radiasi, terus divariasikan jaraknya dari 0 sampai dengan 100 cm. Jadi 0, 10, 30, 40, dan selanjutnya. Nah, terus dianalisis hasil nilai paparan radiasi dari masing-masing jarak tersebut. Nah, didapatkan hasil dari jarak 0 sampai 100 menggunakan surveimeter maupun dengan EPD untuk 3 sumber radiasi ini. Nah, ternyata dari hasil yang didapat, paparan radiasi dengan surveimeter dan personal dosimeter ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama pada sumber strontium 90 dan amnesium 241. Pengukuran radiasi pada sumber SR 90 dan amnesium 241 dengan personal dosimeter menunjukkan hasil paparan yang sangat relatif kecil terhadap hasil pengukuran surveimeter. Hal ini karena dosimeter yang digunakan tidak kompatibel untuk mengukur paparan radiasi beta dan alfa, mengingat strontium 90 adalah pemancar partikel alfa dan amnesium 241 adalah pemancar partikel alfa juga. Jadi
pada dosimeter personal ini dia hanya mampu membaca radiasi dari sinar gamma, yaitu cesium 137. Sedangkan untuk survei itu bisa semuanya. Bisa untuk semua jenis radiasi, baik itu gamma, alfa, maupun beta. Nah, selanjutnya untuk praktikum yang ketiga, ini ada survei meter buatan. Tujuannya apa? Adalah untuk menganalisis sama seperti tadi nilai paparan radiasi dari sumber radioaktif, tapi di sini menggunakan survei meter buatan. Untuk tempatnya di Laboratorium Elektronik Instrumentasi, Departemen Fisika Universitas Diponegoro. Untuk alat dan bahannya, yang pertama tentu ada surveimeter buatan, terus sumber radioaktifnya yang digunakan sama, ada 3, cesium 137, strontium 90, dan juga americium 41, dan ada penggaris. Untuk cara kerjanya kurang lebih sama seperti tadi, menyiapkan alat dan bahan, kemudian surveimeter buatan ini didekatkan dengan sumber radiasi dan divariasikan jarak antara sumber radiasi dengan surveimeternya itu sendiri sebesar 10, 20, 30, 40, dan juga 50 cm. Pengukuran ini harus dilakukan dengan hati-hati dan pengukuran paparan radiasi dicatat secara sistematis. Nah, terus hasil dari masa jarak tersebut dianalisis untuk nilai paparan radiasinya berapa, laju dosisnya berapa gitu ya. Nah, didapatkan hasil untuk cesium, strontium, dan americium. Ternyata dari variasi jarak ini semakin jauh jarak antara sumber radiasi dengan surveimeter, maka laju dosis radiasi yang didapatkan itu semakin kecil. Jadi semakin dekat itu laju dosisnya besar, semakin jauh dia akan mengecil. Nah, untuk paparan radiasi terbesar dari 3 sumber radiasi ini didapatkan dari sumber strontium 90, yaitu sekitar 4,37 microsievert per hour. Nah, dari surveimeter ini dapat mengukur 3 jenis radiasi, baik itu dari cesium, terus strontium, maupun americium 241. Nah, selanjutnya untuk praktikum yang terakhir yaitu ada pengenalan CLD reader. Nah, tujuannya apa? Pengenalan tentang uji kesesuaian peralatan sinar X dan juga pengujian pada thermoluminescent dosimeter CLD base serta penggunaan thermoluminescent dosimeter reader. Untuk tempatnya sendiri ada di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan yang ada di Surakarta. Yang kita tahu dosimeter adalah sebuah perangkat alat deteksi radiasi untuk mengukur paparan radiasi pengion. Dosimeter sendiri di sini ada 2, yaitu paparan radiasi lingkungan dan juga paparan radiasi personal. Tapi yang kita pelajari di sini adalah paparan radiasi untuk personal. Nah, personal itu ada beberapa jenis, ada mungkin dosimeter saku, terus yang kedua ada film based, dan juga ada TLD atau thermoluminescent study. Nah, dosimeter saku itu digunakan untuk mengukur dosis radiasi berdasarkan prinsip respon dari instrumen terbanding dengan energi radiasi yang diserap oleh instrumen tersebut. Terus yang kedua ada film based. Detektor film ini dapat menyimpan dosis radiasi yang telah mulai secara akumulasi selama film belum diproses. Terus CLD dari katanya thermoluminescent. Termo berarti thermal atau memanfaatkan panas. Jadi bahan ini dijelaskan ada satu bahan anorganik kristal, terus luminescent. Jadi dia akan berkelip, berpendar gitu ya, untuk mendeteksi radiasi. Nah, yang akan kita bahas secara lumayan detail di sini adalah bagian dari PLD, ada di BPASK Surakarta. Nah, seperti yang kita tahu, pelaksanaan pemantauan dosis perorangan merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif yang menyebutkan bahwa pemegang izin pemanfaatan pesawat sumber radioaktif wajib memastikan nilai batas dosis bagi pekerja tidak terlampaui dengan cara memantau dosis yang diterima pekerja dan peraturan Kepala Bapeten nomor 4 tahun 2013 tentang proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir yang menyebutkan bahwa setiap pengusaha instalasi radiasi medik harus mewajibkan pekerja radiasinya menggunakan alat pemantauan dosis perorangan tadi, yang mana di sini dalam hal ini adalah
Nah, pemegang izin Vaskes wajib menyediakan peralatan pemantau dosis dan melaksanakan pemantauan dosis pekerja radiasi. Jadi setiap instansi medik intinya harus memiliki TLD. Nah, TLD ini untuk pembacaannya dilakukan selama 3 bulan sekali, kemudian diakumulasikan dalam waktu 1 tahun dan di rata-rata. Nah, pembacaannya ini bisa melalui penyelenggara seperti BPASK Surakarta ini. Nah, di BPASK Surakarta sendiri ada 3 jenis TLD. Yang pertama, untuk pemantauan seluruh tubuh itu ada 2 jenis, TLD Harshau sama BART. Dan juga satu lagi ada TLD mata. Untuk TLD jenis Harshau is dengan 2 elemen TLD card 077 untuk memantau dosis ekivalen foton dengan jangkauan dosis dari 0,01 milisievert hingga 2 sievert. Jadi digunakan pada pekerja radiasi ya, ini tidak boleh tertukar antar pekerja radiasi. Nah, pada jenis Harshau ini ada ketika pembacaan itu ada 2 jenis kalibrasi, ada kalibrasi internal dan juga eksternal. Kalibrasi internal berfungsi untuk mengubah cacahan intensitas radiasi menjadi sinyal listrik, sedangkan kalibrasi eksternal itu dari sinyal listrik diubah ke dosis radiasi. Biasanya dari yang dijelaskan kemarin di sana itu di BPASK Surakarta hanya mampu mengubah nilai cacahan radiasi menjadi sinyal listrik. Sedangkan untuk mengubah sinyal listrik dari sinyal listrik ke dosis radiasi, beliau harus mengirimkan ke BRIN terlebih dahulu dan nanti dari BRIN memberikan hasil ke BPASK Surakarta untuk dianalisis selanjutnya. Nah, terus yang kedua itu ada TLD BART. Di sini dia punya 3 elemen untuk memantau dosis ekivalen foton dalam jangkauan dosis 50 mikrosievert hingga 2 sievert. Elemen TLD BART dapat digunakan berulang sebanyak 20 kali pengujian. Pada TLD perlu dipertimbangkan kemudian penggantian TLD setelah 20 kali pemakaian atau maksimal sekitar 5 tahun itu harus sudah diganti. Terus yang ketiga ada TLD mata. Jadi berupa yang diletakkan dalam kantong pinggil. Kemarin seperti band yang diikatkan di kepala, jadi dipakai di sini. Ada tengah, kanan, terus kiri. Tapi yang paling utama itu dipakai yang di bagian tengah. Nah, untuk perbandingan dari Harshau dengan BART ini apa sih? Kalau misalkan TLD Harshau, dari kapasitasnya yang pertama dia bisa menampung lebih banyak TLD, bisa hingga 200 keping, sedangkan untuk BART itu hanya sekitar 50 keping. Terus untuk Harshau itu dia lebih efisien. Kenapa? Karena semua perintah sudah dilakukan dengan perintah komputer ya. Jadi sudah ada perintahnya, tinggal diatur saja di situ. Sedangkan untuk BART, petugas pengujian itu harus menginputkan data masing-masing pasien seperti itu ya, bukan pasien, data yang punya TLD itu. Jadi barcode-nya diinputkan secara manual, jadi prosesnya menjadi lebih lama. Tapi untuk waktu readernya sendiri relatif masih sama. Terus kalau misalkan TLD yang merek Harshau jika mau dikosongkan atau dikalibrasi ulang seperti itu ya harus dikirimkan ke lab pengujian lain, kayak misalnya di BRIN. Nah, itu dengan cara ditembakkan dengan sumber radiasi yang sama seperti dari pabrikan. Misalkan dari pabrikan yang menggunakan cesium 137, maka untuk proses kalibrasi harus menggunakan cesium 137 juga. Nah, sedangkan untuk TLD bar cukup dipanaskan dengan oven pada suhu stabil 250 derajat selama 1 jam. Nah, di sini 1 jam adalah suhu stabil. Jadi biasanya pemanasannya itu kemarin kata ibunya hingga 3 jam. Jadi 1 jam itu untuk dari suhu 0 sampai dia mencapai 250 selama 1 jam. Terus setelah stabil di 250 itu 1 jam. Dan tidak langsung diambil, tapi harus menunggu 1 jam lagi untuk proses pendinginan. Nah, untuk cara pembacaan TLD reader sendiri, yang pertama, seperti yang sudah saya bilang, seperti berdasarkan Perkab Bapeten Nomor 4 Tahun 2013, Pasal 34 Ayat 2 huruf B adalah selama 3 bulan pemakaian. Jadi itu harus dilakukan pembacaan. TLD dikirimkan ke BPFK Surakarta untuk dievaluasi segera setelah periode pemakaian berakhir. Terus ada juga setiap instansi itu wajib setidaknya mempunyai 1 TLD batch untuk setiap personel. Tapi bagusnya 2, tapi di sini hanya baru mewajibkan 1. Karena ketika
proses pembacaan seharusnya petugas radiasi itu punya gantinya untuk digunakan. Nah, terus nomor TLD personel adalah nomor identitas pemantauan dosis perorangan yang diberikan oleh BPASK. Jadi tidak boleh tertukar untuk identitas ini untuk membedakan antar pekerja radiasi. Terus ada TLD kontrol berfungsi sebagai pencatat paparan dosis alami di lingkungan pasienkes. Terus tidak diinginkan menggunakan TLD kontrol sebagai TLD. Nah, untuk TLD panel digunakan hanya pada saat bekerja yang bersangkutan bekerja sebagai pekerja. Jadi memakai TLD itu hanya saat ia melakukan paparan radiasi. Misalkan setelah itu beliau istirahat, terus makan, itu harus dilepas, tidak boleh dipakai ya. Terus evaluasi dosis dilakukan segera setelah periode pemakaian. Terus evaluasi dosis dilakukan bersamaan atau lengkap satu instansi agar pelaporan dosis tidak terpisah. Jadi kayak dalam satu instansi itu misalkan petugas radiasinya ada dokter radiologi, terus bagian administrasi maupun yang radiografernya gitu ya, itu harus evaluasi dosisnya harus satu rumah sakit sebaiknya bersamaan. Terus pekerja harus segera mengganti TLD batch-nya jika TLD telah dinyatakan rusak oleh BPASK. Terus tidak boleh menggunakan TLD batch milik orang lain. Terus perlu diingat bahwa sistem pelaporan dosis balis Pendora adalah milik BPASK, hanya bisa mengakses aplikasi tersebut terbatas pada input dan membuka akses pemilik dosis saja. Terus tidak boleh dengan sengaja merusak TLD batch. Terus juga jangan gunakan TLD secara terbalik. Jadi harus dipastikan lagi identitas dan juga itu kan berupa kepingan ya, yang di depan yang ada tonjolan itu adalah sensornya di bagian depan. Terus yang belakang yang ada barcode-nya itu di bagian belakang atau yang menghadap tubuh kita. Nah, sekiranya saja praktikum yang telah saya lakukan sekitar ada 4 modul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.